Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Harimau, 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 harimau melayang. Sebelum terbitnya tagar pergi aja dulu, terdapat seorang babang bernama Juki yang melihat woman incarannya sedang pulang jalan kaki. Alhasil dengan keyakinan tingkat tinggi, Juki pun langsung nyamperin menggunakan motor butut yang kalau di kampung gua biasa dipakai ngarit. Buset dah bang, nawarin tumpangan make motor gitu. Minimal Vario lah, ora Vario ora Tresno. Kali itu Juki mencoba menawarkan tumpangannya dan kalian tahu ini nih, beda banget sih. Tidak mencerminkan woman besutan negara Wakanda anjing. Buset, bisa-bisanya mau cuy. Teman gua bawa NMAX Neo aja ditolak kemarin. Nah, ketika sampai di depan rumah si woman bernama Tiara, Juki pun merasa insinyur melihat penampakan rumah Tiara. Bukannya takut tapi jiwa mengaduk semennya meningkat drastis. Memikirkan pondasi rumah apa yang dipakai oleh Tiara agar saat nanti mereka berumah tangga rumahnya tak jebol akibat terkena gempa lokalan. Oh iya mas, nanti kalau aku butuh dijemput, mau nggak nganterin aku? Anjas, nambah lagi kalau gini saknesnya mah. Setelah memberikan nomor HP-nya agar bisa melakukan slip callan karena Tiara tahu Juki adalah pria colikiawan yang berhati mulia, kini Juki pun begitu full senyum balik ke tempat nongkinya akibat berhasil berkenalan dan saling tukaran nomor WA dengan Tiara. Kalau gue bisa deketin si Yunita, otomatis ya uang bulanan gue tambah. Ya elah, gua kira lu beneran sang brut bang, ternyata saknes sama uangnya doang. Meskipun teman-teman Juki udah menyarankan jangan kebanyakan menghayal karena mereka tahu kalau Tiara udah memiliki suami, bahkan di luaran sana pacarnya banyak pakai banget tapi nggak ada yang menaiki motor yang biasa dipakai ngarit. Di sisi lain terdapat suami Tiara bernama Manda yang ternyata adalah seorang pengusaha perkebunan dengan spek kecuanan yang tiada tara, bahkan bisa membayar hutang negara jika beliau lagi gabut, tapi negara lain. Nah, ketika ia pulang, pemandangan yang udah biasa dilihat pun udah ada di depan matanya di saat Tiara cuman sibuk dengan pakaian barunya, sementara rudal Manda selalu meronta-ronta ingin melakukan ici-kiwil. Karena ternyata udah 10 tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai anak, tapi bukan akibat salah satunya ada yang mandul, melainkan Tiara yang melarang suaminya untuk menghamilinya. Lah, terus manfaat menikah apaan anjing? Kamu mau punya anak? Aku sih enggak. Ntar kalau aku punya anak, badan aku berubah. Hanya karena Tiara takut badannya menjadi seperti Kodozuma di game host serta wajahnya yang akan berubah menjadi bakpao. Punya suami kaya buat apa mbak? Rugi banget itu uang kalau kagak dipakai perawatan. Nah, di malam harinya si Juki mencoba silaturahmi dengan Tiara dengan harapan setelah ini mereka bisa silaturahim. Belum nih, lagi sebel sama suami aku. Anjos, baru juga grand opening udah nanyain udah bobok belum? Di sana tentunya Juki berkamuflase menjadi pahlawan kemalaman dengan mengerosting suami Tiara yang meskipun kaya, tapi kagak bisa ngertiin istri modelan seperti Tiara, bahkan baru aja beberapa menit meng-WA Tiara. Aduh. Yunita ya, kalau panggilnya sayang, boleh nggak? Buset, to the point banget anjing. Ichi bos, jangan buru-buru gitu Ichi bos. Namun saat Manda masuk kamar, Tiara langsung menyembunyikan HP-nya meskipun hal itu tak menimbulkan kecurigaan karena kedatangan suaminya ke kamar untuk cerita kalau panen mereka harus gagal akibat faktor Mbak Rara mengirimkan hujan ke wilayah Nganjuk City. Kamu mau rugi kek, mau enggak kek? Yang penting, kamu jangan pernah kurangi uang jajan dan bulanan aku, ngerti? Yah, kalian bisa tebak kan Manda ketemu Tiara di mana? Yap, benar. Saat lagi karaoke. Keesokan harinya, kini Juki udah bermeet and greet ria dengan Tiara meski hanya makan es krim kojong. Kamu kelihatan lebih cantik hari ini. Ya ampun. Kata-kata buaya yang sangat pasaran cuy. Di sana Juki mulai mengkode Tiara kalau motor yang biasa dipakai ngarit udah mengalami turun mesin seturun-turunnya, bahkan bisa mengalahkan kedalaman palung Mariana Grande. Wanita cantik seperti kamu itu harusnya tinggal di rumah mewah, masa pakai motor butut. Lah, emang motor butut bisa ditinggalin? Namun meskipun udah dikode, sayangnya Tiara kagak ngerti. Yang ia ngerti cuman kodenya dia sendiri yang kalau ngambek artinya minta sebelah, kalau didiamin kita harus minta maaf.
Rumus kehidupan sebagai laki-laki anjing. Tapi pada suatu hari ternyata dugaan gua salah. Tiba-tiba Tiara membawakan Juki sebuah motor ember yang knalpotnya masih dalam perjalanan dari DC Cakung OTW Majalengka. Bahkan selain motor, si Juki juga diberikan amplop coklat full berisi cuan jikalau Juki ada niatan untuk nombok kerja agar bisa mendapatkan kerja yang lebih GG gaming. Nah, pada suatu hari saat rahim Tiara berbunga-bunga, datanglah seorang NPC yang menggibah tentang kelakuan Tiara yang udah keciduk oleh para barudak kampung kalau ia memelihara seorang brondong. Tapi mendengar itu, Tiara langsung beralasan kalau hal itu didasari oleh suaminya yang tidak ingin memiliki anak. Padahal dia sendiri anjing. Jadi bagi Tiara hal itu adalah sebuah kewajaran. Giliran ginian bagi woman wajar. Coba kalau laki-laki beuh. Makanya kalau nggak tahu itu diam aja. Nggak usah campurin urusan rumah tangga orang. Di malam itu juga datanglah Juki ke tempat nongkinya untuk flexing kalau ia berhasil memikat hati Tiara sampai ia dibelikan motor, jaket, jam tangan, pokoknya semua yang di badan Juki hasil penggiveawayan, kecuali titit. Alhasil temannya langsung terkagum-kagumkan melihat keberhasilan Juki yang cuman bermodalkan motor pakai ngarit kini bisa berubah menjadi motor yang lebih bagusan. Ternyata selain woman, kita para lelaki juga bisa menggunakan kelihayan dua kepala besutan Pak Vincent untuk memikat wanita cuy. Di sisi lain saat Tiara ingin bocan, itu kenapa sih tiap ada WA chatnya dihapus? Alhasil baru aja ingin membuat gempa lokalan, si Tiara beralasan kebelet berak yang padahal diam-diam keluar untuk ketemuan dengan Juki. Buset dah, rumah segede gaban itu Juki cara masuknya gimana dah? Masa iya kagak ada security? Dan dari kejauhan seorang NPC baru aja mau mabar FIFA tiba-tiba melihat perselingkuhan antara Tiara dengan Juki. Apalagi adegannya saat Juki memberikan surprise berupa bunga karena untuk karangan bunganya nyusul di akhir film, begitulah katanya. Kok dia keluar malam-malam ketemu lelaki lain yang bukan suami? Lah, pakai nanya. Namun karena NPC ini botol, ia pun lebih memilih mabar FIFA ketimbang menciduk mereka berdua. Ya elah, ciduk aja lah. Siapa tahu kan kebagian jatah? Jatah uang maksudnya. Nah, keesokan harinya saat berkebun ternyata barudak minion kemarin adalah builder kesayangan Manda, yang dimana ketika mencepukan perbuatan Tiara, bukannya percaya yang ada Manda memiliki keyakinan yang di luar nalar. Rumor itu biasa, Junita itu kan cantik, jadi wajar banyak yang naksir. Pantesan gampang banget diselingkuhin anjing. Beliau udah menginstal pemikiran negatif dari kehidupan cuy. Di sisi lain rupanya dua pasangan pemikat dahaga ini sedang berduaan di sebuah gubuk yang reot untuk saling menceritakan kisah hidupnya sebelum reinkarnasi ke bumi. Yun, kamu pernah nggak sih mikir soal masa depan? Enggak sih mas. Mantap, prinsip hidup Tiara harta nggak bisa bikin masuk surga cuy. Tapi yang ngomong gitu pulang ceramah naik mobil mewah. Karena Tiara kagak punya masa depan, kini Juki mengungkapkan rencana masa depannya yang ingin membuka sebuah warung Madara agar bisa bersaing dengan warung Madura. Karena cuman beda konsep doang, di warung Madara Juki udah tersedia paket nasi padang dan juga nasi kebuli juga. Dimana baru aja bilang mau buka usaha, seluruh pendanaannya langsung dibiayain oleh Tiara. Buset dah, kapan lagi kan nemu woman beginian? Nah, setelah meminta dana dari Tiara, malam harinya Juki datang menemui ayangnya yang asli untuk memberikan surprise sebagai permintaan maaf karena Juki telat booking Oyo. Bahkan selain surprise barang, nah ini nih. Kamu mau kan nikah sama aku tahun depan? Tapi kok tahun depan sih mas? Kenapa nggak besok aja? Anjing, dikira para lelaki keluar uang kali ya. Di sisi lain, saat Tiara ingin top up cuan bulanan agar bisa beliin Juki mobil wuling agar senyum Juki semakin sembriwing, tiba-tiba seorang builder datang memberikan kabar kalau kebun Manda kebakaran. Alhasil jantung Manda langsung mendak-dikduk kan, dengan lidah melet keluar yang ketika dibawa ke rumah sakit, surprise. Beliau terkena stroke. Tiba-tiba Manda digiveaway-kan penyakit stroke yang membuatnya susah ngomong apalagi gerak, bahkan nanti cebok sehabis boker pun harus memakai jasa cebok panggilan. Tak berselang lama, datanglah Juki yang tiba-tiba merekomendasikan Tiara untuk nikah dengannya karena Manda udah terkena dark system di seluruh badannya. Apalagi yang membagongkan, bisa-bisanya Tiara mau disuruh ngambil seluruh sertifikat rumah atas nama Manda untuk diserahkan ke Juki agar bisa cair menjadi cuan dengan cara menggadainya. Yaudah kalau gitu, aku ambil surat-suratnya sama uangnya di rumah ya mas ya. Ini yang begundal Juki atau Tiara sih anjing?
Dan dengan kegoblokan tingkat ekstrim, Tiara pun langsung pulang untuk merapikan pakaiannya beserta mencari hutang negara, surat tanah milik Manda beserta seluruh hartanya. Beginilah guys, jika kalian dapat istri dengan spek tambah-tambah, setiap pas ada uangnya aja cuy. Keesokan harinya kini mereka udah gas OTW menggunakan motor embernya Juki untuk memulai hidup baru di Jawa bagian timur. Bahkan untuk selanjutnya mereka mendatangkan seorang bapak tukang gade ke rumah untuk menjual seluruh sertifikat rumah Manda yang ditukarkan menjadi sebuah amplop coklat yang sangat besar. Segitu besarnya satu keluarga pun bisa keterima jadi Hello Kids kalau gini. Beberapa hari kemudian saat Manda udah pulang, ia pun melihat rumahnya udah full terunboxing, baju di mana-mana berantakan. Bahkan saat dicek lacinya udah full hilang seluruh surat-surat berharganya yang jika dikalkulasikan bisa melebihi korupsi terbesar abad ini yang hanya dihukum 6 tahun penjara. Cuaks. Di sisi lain, akhirnya sisa dari penjualan aset milik Manda pun udah dibayar sepenuhnya yang membuat kini mereka makin menyala dalam segi keuangan. Tapi saat Juki tahu, ia langsung merekomendasikan Tiara untuk mentransfer uangnya ke rekening Juki dengan alasan agar bisa dipakai bikin usaha. Tapi gimana kalau uang hasil penjualan tadi aku aja yang pegang? Oh gitu. Yaudah kalau gitu aku ambil dulu ya mas ya. Iya sayang. Buset, ternyata beberapa wanita bisa diporotin juga cuy. Hari demi hari pun berlalu, si Manda cuman bisa sendirian doang di rumah dengan kesedihannya karena udah kebelet boker tapi nggak ada yang bantuin berdiri ke toilet. Bahkan saat Manda mencoba untuk sendirian menuju ke WC, ia pun semakin sedih karena nya udah di ujung tapi dirinya belum duduk di WC kamar mandi. Nah di tempat Tiara, tiba-tiba Juki menghilang dari line, sangat susah dihubungi yang padahal janjinya besok akan OTW nikah sirih. Dan karena sampai hari berganti skin Juki belum pulang, kini Tiara mencarinya ke tempat biasanya nongki bersama para pengangguran meskipun hasilnya nihil karena mereka udah 2 hari kagak melihat Juki. Untungnya saat OTW pulang, Tiara berhasil menciduk Juki yang lagi berduaan dengan seorang woman di atas motor ember pemberiannya. Sampai terjadilah adu bacotan antara wanita versus wanita yang saling menanyakan, ini siapa mas? Ini siapa mas? Buset dah. Ke Juki, Calon istri, jadi dia. Mana mungkin sih aku mau sama kamu? Hasil daripada dengerin spam bacotan 2 orang woman, si Juki memilih woman pilihannya untuk pergi dari sana, meninggalkan Tiara sendirian yang malahan reban santuy di genangan air. Buset dah, ini judulnya istriku selingkuh tapi selingkuhannya malah selingkuh. Nah beberapa hari kemudian, Mas, maafin aku ya mas. tiba-tiba Tiara pun kembali pulang akibat uangnya udah habis diporotin. Dan sungguh gobloknya Manda, ia malah mau memaafkan Tiara, hitung-hitung agar ada yang nyebokin ketika boker daripada diceboin oleh builder laki-laki ini. Bahkan berita mengenai Tiara tobat juga didengar oleh 3 entitas tidak diketahui ini yang langsung menggosipi Tiara hingga Tiara pun murka. Itu loh mas, ibu-ibu pada ngomongin aku, katanya aku tuh perempuan gak bener lah, inilah itulah. Kebiasaan woman guys, kagak bisa nerima kenyataan. Baru aja balik beberapa hari, kini Tiara harus pindah rumah dengan Manda karena ia udah bangkrut total. Dimana tentunya rumah semungil ini membuat Tiara kagak bertahan tinggal di rumah sampai mengancam suaminya untuk segera menghilangkan kedar sistemanya agar bisa kembali kaya. Padahal dia sendiri yang bikin miscuen anjing. Enak aja, aku disuruh hidup susah sama suami penyakitan kayak dia. Nah pada suatu hari saat Tiara pulang dari pasar, ia pun bertemu target baru, seorang manusia berbatang yang udah bermobil meski nunggak cicilan 3 kali. Dan ketika Tiara mencoba silaturahim, ia pun berhasil menggait pria berbatang ini dengan modus mengantarnya ke kebun bukan untuk adegan berbahaya, melainkan untuk membuka bisnis dengan pemilik kebun. Wah, orang ini kayaknya orang kaya deh. Udah gitu mobilnya bagus banget. Anjas, mobil keluarga besar doang udah heran. Bahkan saat di dalam mobil akhirnya mereka bisa berkenalan satu sama lain yang membuat rahim Tiara auto menghangatkan. Kemudian baru aja kenal 1 hari, besoknya mereka udah COD-an di sebuah kebun yang udah ada gubuknya untuk saling suap-suapan. Segampang ini guys wanita pindah hati jika kalian sedang down finansial. Dan selain suap-suapan, kini Tiara udah dibelikan berbagai macam barang juga oleh babang bernama Dio ini. Karena ternyata pada malam harinya si Dio langsung mengungkapkan perasaannya ke Tiara yang udah kagak tahan lagi melihat ke good lookingan Tiara dengan mengajaknya menikah langsung besok pagi. Buset dah, mana bisa gitu? Kamu mau kan menikah sama aku? Seriusan kamu mau nikahin aku? Ya, aku serius. Singkat padat menikah, baru kenalan beberapa hari loh.
Setelah ditembakkan hatinya, kini Tiara pun pulang-pulang langsung berkemas untuk minggat dari rumah bekas peninggalan Damarulan ketika digerebek Mina Jinggo ini. Bahkan kepergian Tiara membuat Manda harus berngesot ria untuk mencegahnya meskipun ujung-ujungnya harus gagal. Dasar laki-laki, dikasih musibah bukannya menghindar malah dicobain ya gini. Nah, 1 bulan pun berlalu, kini saatnya Tiara OTW pelaminan dengan menggunakan mobil rentalnya, tapi beroja berjalan sekitar 100 km. Aduh. Tabrakan di perumahan bisa-bisanya sampai kebakaran anjing. Untungnya di sana para warga sigap memakai otaknya untuk menolong Tiara sehingga bisa dibawa ke rumah sakit. Terlebih lagi di sana juga hadir Dio yang baru aja mau menikah harus terpendingkan karena kata dokter Tiara udah mengidap stroke akibat kecelakaan yang begitu hebat. Kecelakaan di perkomplekan doang sampai stroke. Apalagi di jalan tol udah hilang tuh jiwa raga anjing. Nah, saat Dio mengreview keadaan Tiara saat ini, curiga gua itu mulut kejeduk setir mobil sampai pindah haluan. Ia pun langsung surrender dengan pergi dari sana, bahkan membayar tagihan rumah sakit pun ogah karena merasa ia udah tak ada keterlibatan dengan Tiara. Mulai sekarang, saya bukan lagi calon suaminya Ibu Yunita. Jadi lebih baik suster cari orang lain aja untuk tanda tangan. Beberapa bulan pun berlalu, kini Tiara udah bisa dikeluarkan dari kamar pasien untuk menghirup udara segar meskipun harus sendirian karena udah kagak punya siapa-siapa. Dan seminggu udah kagak tinggal di rumah sakit, kini Tiara tinggal bersama seorang NPC random yang tiap hari ia harus mengelap liur Tiara seperti Gugu yang rabies. Bahkan sekalian mengganti popoknya, lagian malah ngundang wanita penyakitan ke dalam rumah. 10 tahun pun berlalu, buset dah jauh banget loncatnya. Kini terlihat Manda yang udah memiliki istri baru dan 2 orang anak yang selama ini ia idam-idamkan. Yang kebetulan pada hari itu juga mereka pergi ke sebuah panti jompo dan kebetulan lagi di sana ada Tiara yang udah dilelang oleh NPC random kemarin. Sehingga melihat Manda, Tiara langsung berngamuk ria sambil menyanyikan lagu Harusnya Aku Yang di Sana. Nah, dari luar jendela si Manda cuman bisa melihat Tiara yang bibirnya udah pindah server. Bahkan setelah Manda pulang si Tiara langsung kumat kagak karuan. Yang ketika dibawa ke rumah sakit, ia pun nambah menaikkan level stroke-nya menjadi level permanen. Karena film ini ditutup dengan Tiara yang staycation permanen di rumah sakit. Loh, adegan pemakamannya mana? Baru kali ini gua lihat film azab kagak ada pemakamannya. Oke, pesan immortality-nya di sini, temanilah suami kalian jika down dan lagi di atas, jangan mau enaknya jablok.